Rela dilakukan demi kebaikan sang buah hati ini gitu ya. Betul, semua demi anak Karni ya. Betul sekali, dan termasuk saat mengajak mereka berfoto, perlu keahlian khusus membuat bayi dan balita berpose istimewa. Betul, tentunya ini juga bukan menjadi masalah untuk seorang fotografer bayi. Betul. Karena berbekal keahlian fotografi dan memahami psikologi bayi, pose istimewa buah hati pasti terekam sempurna. Halo, saya Shinka Muharjo, saya adalah seorang fotografer bayi. Fotografer baby itu sebenarnya adalah suatu pekerjaan yang kita lakukan ulang dan ulang terus. Jadi orang bakal bilang itu adalah suatu pekerjaan yang boleh dibilang sebagai profesional. Nah itu sebenarnya kita di sini yang dituntut adalah kita memahami si bayi itu sendiri, bagaimana bayi itu bakal berperilaku. Kalau kita melakukan A, jawabannya akan seperti apa. Kalau misalkan kita melakukan B, responnya dia akan seperti apa. Nah itu yang kita pelajarin untuk foto si bayi itu sendiri. Saya mulai untuk menjadi fotografer bayi itu of course dimulai dari saya suka foto juga. Jadi dari sebelumnya saya dari sekolah saya emang sudah pegang kamera juga. Lalu di tahun 2006 saya mencoba untuk membuka studio Amore Baby Portraits yang specialized di baby itu sendiri. Yang membuat saya tertarik untuk mengerjakan fotografi baby adalah seperti baby itu bisa dipancing emosinya seperti apa. Jadi kalau menurut saya bahasanya saya adalah baby itu cukup challenging pada awalnya, tapi kita harus mengerti mereka punya respon seperti apa. Fotografer role model itu kalau mau dibilang untuk yang lokal rada susah ya, karena sebenarnya kalau lokal kalau kita ngomongin fotografer bayi belum terlalu banyak. Tapi kalau misalkan dari luar negeri kan ada beberapa seperti Anne Geddes, ada juga Kelly Ryden atau Tracy Lever. Nah itu yang kita ngelihat bagaimana mereka cara kerjanya lalu kita bawa ke sini. Ya kalau mau dibilang mereka adalah idolanya saya. Tantangannya of course seperti yang tadi sudah di-mention juga, di mana kalau misalkan foto bayi itu banyak orang tua yang menganggap bayinya itu adalah sesuatu yang sangat fragile. Kita harus handle seperti kita menghandle anak sendiri. Jadi kalau menurut saya tantangan yang paling berat adalah mendapatkan kepercayaan dari orang tua untuk kita menghandle anaknya seperti apa. Mulai dari umur 5-14 hari, lalu ada juga yang kita foto di bawah 5 tahun. Properti dan kostum yang kita siapkan sebenarnya kita banyak mengambil dari luar negeri. Jadi kebetulan saya sama keluarga sering jalan-jalan, kita juga lihat-lihat apa yang bisa dimasukkan. Kenapa saya tidak pernah membuat untuk properti atau kostum? Karena biasanya yang sudah jadi itu jauh lebih mudah dipakai. Pengalaman mereka ngompol, mereka pup semua, itu pasti pernah kita alamin. Kalau saya selalu bilang ke timnya, saya adalah part of the fun. Jadi itu adalah bagian dari kesenangan foto ini. Apakah menyusahkan atau enggak, ataukah ini kita anggap memang itu adalah bagian dari kesenangannya.
Triknya sebenarnya untuk memfoto bayi adalah kita harus memahami mereka. Jadi ada bayi misalkan untuk startnya dia pemalu. Kita tidak boleh semua orang langsung ramai di depan, tetapi kita harus mengikuti mulai dari perkenalan, pemanasan. Itu yang harus dipahami untuk foto bayi. Nah setelah itu kalau misalkan memang ada anak yang aktif di depan, kita harus melihat timing untuk fotonya itu gimana dan tidak boleh terlalu lama, dikarenakan kalau misalkan terlalu lama bayinya akan keburu capek. Yang perlu diperhatikan pada waktu saat sesi pemotretan, yang paling penting bayi itu tidak ngantuk, tidak lapar, dan tidak sedang sakit. Jadi kalau misalkan dari ketiga itu tidak ada yang dialami, biasanya untuk memfoto bayi akan lebih mudah. Untuk masalah fee, biasanya saya mengikuti apa yang tersedia di studio kami saja. Itu dimulai dari Rp380.000, tergantung dari paket yang diambil. Yang membuat saya mencintai pekerjaan saya adalah simpel saja, saya bekerja dengan baik. Yang membuat saya selalu happy dan senang tiap hari.